Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi Dusana, salam dari kami masyarakat Pasisi untuk semua. Siboga bedinding gunung, pasi memanjang sampai ke kalangan. Urang diranto mendapat untung, jangan sampai lupa ke kampung halaman. Dusana sekalian, pantun ini adalah pantun pituah untuk kita semua. Sebuah nasihat bagi kita anak-anak perantau, agar tidak pernah lupa pada kampung halaman, negeri Pasisi yang pasirnya terbentang dari Banduamas sampai ke Kalangan, dari Kalangan sampai ke Hajoran, dari Hajoran hingga sampai ke Pinang Sori dan Anggoli. Inilah negeri kita, negeri Pasisi yang tidak boleh kita lupakan sebagai anak-anak Pasisi, terutama bagi mereka yang telah sukses di negeri orang dalam perantauan. Dusana sekalian, sebetulnya Allah menciptakan kita manusia di dunia ini. Hidup di dunia hanyalah sebuah tempat perantauan, bukan kampung halaman kita. Kita adalah orang-orang yang diproduksi Allah di surga, lalu kemudian dirantaukan Allah ke muka bumi ini. Dan ini bukan tempat yang abadi buat kita. Kampung halaman kita kelak adalah surga, tempat di mana kita menikmati kebahagiaan, menikmati kemakmuran. Allah menegaskan ini di dalam surat An-Nahl ayat 30, yang dalam potongan ayat itu berbunyi, wala darul akhirata khair wala ni'ma darul muttaqin. Kampung akhirat itu adalah kampung terbaik, tempat di mana orang-orang bertakwa tinggal. Artinya, sebagaimana kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, orang yang sedang menyeberang dalam sebuah perjalanan. Maka dunia ini harus kita jadikan sebagai tempat kita bercocok tanam untuk membekali diri kita menjadi orang-orang bertakwa, yang pada akhirnya bekal inilah yang akan kita bawa di yaumil akhir hingga menghantarkan kita kembali ke kampung halaman kita, yakni surga yang kita rindukan bersama. Karenanya Dusana sekalian, kita sebagai anak-anak rantau, jangan pernah lupa pada kampung halaman. Mari kita ingat kampung halaman kita, kampung di mana kita dilahirkan, tempat di mana tali pusat kita ditanam. Itu tidak pernah boleh untuk kita lupakan. Dusana sekalian, kita tidak boleh benci pada kampung halaman. Kita juga tidak boleh dendam pada orang-orang yang ada di kampung halaman kita. Mereka semua adalah saudara kita. Betapapun dulunya, ketika kita sebelum merantau, diperlakukan oleh orang-orang sekampung halaman kita. Apakah itu kita dikucilkan di kampung halaman? Apakah itu kita diusir dari kampung halaman? Apakah itu kita melakukan kesalahan di kampung halaman hingga membuat kita merantau dari kampung halaman kita? Tapi kemudian kita tidak boleh benci dan tidak boleh dendam kepada orang-orang di kampung halaman kita. Mereka semua adalah saudara kita. Bukankah Adam juga sebelum merantau ke bumi ini adalah termasuk orang yang melakukan kesalahan di surga? Bukankah Rasulullah juga sebelum melakukan hijrah, dia dibenci, dikucilkan, dilempari batu, dilempari kotoran oleh penduduk Mekah, yang kemudian membuat ia hijrah ke Madinah? Tapi kemudian apa yang terjadi Dusana sekalian? Adam tidak benci pada surga,
Rasulullah juga tidak benci pada penduduk Mekah. Malah pada tahun sekitaran 8 Hijriah, yang ketika itu Rasulullah sudah menjadi presiden di Madinah, Rasulullah rindu untuk kembali ke Mekah, rindu untuk melaksanakan umrah, rindu untuk bertawaf di Ka'bah. Hingga kemudian Rasul meneteskan air mata atas kerinduannya pada kampung halamannya. Lalu kemudian ia mengajak para sahabat yang ketika itu jumlahnya kurang lebih 10 ribuan orang, membawa pasukan dari Madinah menuju Mekah. Sebelum sampai ke Mekah, apa yang terjadi dusana sekalian? Para sahabat yang dengan sangat gembiranya, karena sudah merasa orang-orang Mekah takut pada kehadiran Rasulullah, mereka membacakan yel-yel, menyebutkan yel-yel. Apa yel-yel yang mereka sebutkan? Al-yauma yaumul malhamah, al-yauma yaumul malhamah. Hari ini adalah hari balas dendam. Hari ini adalah hari di mana kita akan menghujat orang-orang yang dulu pernah menghujat kita, membunuh orang-orang yang dulu pernah membunuh kita. Tapi apa kata Rasulullah, dusana sekalian? Rasulullah bertanya, siapa yang ngomong itu? Itu salah, kata Rasulullah. Al-yauma yaumul marhamah, kata Rasulullah. Hari ini adalah hari di mana kita menjalin silaturahmi, menjalin kasih sayang dengan saudara-saudara kita. Mereka semua yang ada di Mekah itu adalah saudaraku, kata Rasulullah. Lalu sesampainya Rasul dan seluruh pasukannya di Mekah, apa yang terjadi dusana sekalian? Rasulullah berpidato, siapa di antara kalian penduduk Mekah yang tinggal di Masjidil Haram, akan saya amankan, kata Rasulullah. Dan siapa di antara kalian yang tinggal di rumah Abi Sofyan, Abi Sofyan ini adalah tokoh Quraisy, akan saya amankan. Dan siapa di antara kalian yang tinggal di rumah, menutup berdiri di rumah, juga akan saya amankan, kata Rasulullah. Betapa indahnya Rasul hadir kembali ke kampung halamannya, bukan justru balas dendam, tapi ia datang membawa kasih sayang untuk melihat saudara-saudaranya. Semua mereka itu adalah saudara-saudaranya. Inilah yang kemudian membuat orang-orang Mekah menjadi cinta kepada Rasulullah. Kalau Rasul mau, kalau Rasul ingin, dengan kesuksesannya yang telah menjadi presiden di Madinah, ia bisa menaklukkan Mekah, ia bisa membalaskan dendamnya yang dulu pernah dikucilkan ketika berada di Mekah. Tapi ia sadar mereka semua itu adalah teman sesama putra daerahnya ketika ia dulu hidup di Mekah. Dusana sekalian, belajarlah pada filosofi ikan salmon, yang meski ia mampu merantau jauh menyeberangi benua dan lautan, tapi kemudian ikan salmon pada akhirnya akan kembali ke tempat di mana ia dilahirkan. Disitulah ia akhiri hayatnya. Inilah ikan salmon. Jadilah kita manusia yang tidak pernah lupa di mana tempat kita dilahirkan. Dusana sekalian, anak negeri Pasisi yang telah sukses di perantauan, menolehlah ke kampung halaman kita ini, negeri Pasisi. Tidakkah kalian rindu pada negeri ini? Tidaklah kalian rindu melihat Kalangan, betapa indahnya pantai Kalangan? Tidakkah kalian rindu untuk melihat Ajoran? Tidakkah kalian rindu untuk melihat pantai Binasi? Tidakkah kalian rindu untuk mengunjungi kampung-kampung kalian? Ada Ayabi, Aimani, dan lain sebagainya, termasuk Pasar Belakang. Tidakkah kalian rindu dusana sekalian untuk memakan makanan khas Pasisi, memakan ikan sambam, panggang pacak, panggang geleng, lauk aso-aso, lauk karing? Semua itu makanan yang dulu ketika Anda kecil pernah Anda makan. Nikmat rasanya.
membuat tubuh kita menjadi sehat, tumbuh besar seperti sekarang ini. Ingatlah itu semua, anak sekalian. Mari kembali, saya mengajak kita semua, kembalilah ke kampung halaman. Bawalah bekal kesuksesan kalian di rantau orang untuk membangun kampung halaman kita ini, negeri Pasisi, menjadi negeri yang maju, negeri yang lebih makmur, agar negeri ini bisa disegani oleh negeri-negeri yang ada di luar sana. Inilah yang dapat saya sampaikan, sebuah pituah buat kita anak Pasisi sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pantun Pasisi dari kami untuk kita semua.